Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mayasari, NPM 05, kelas B Pendidikan Biologi Angkatan 2021, akan menjelaskan tentang penerapan hukum Newton pada bidang miring. Penerapan hukum Newton pada gerak bidang miring yang licin hampir sama seperti gerak pada bidang datar. Hanya saja, benda yang bergerak pada bidang tersebut dibuat dengan kemiringan sudut tertentu. Oleh karena itu, untuk memudahkan memahaminya, kita anggap bidang miring tersebut itu sumbu X, sedangkan tegak lurus itu sumbu Y. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan sebuah balok yang bermassa M bergerak menuruni bidang miring yang licin membentuk sudut A. Gaya yang bekerja pada sumbu X yakni sigma F sama dengan N kurangi M kali G kali cos A. Dalam hal ini benda tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka sigma F sama dengan 0. N dikurangi M kali G kali cos A sama dengan 0. N sama dengan M kali G cos A. Benda bergerak terhadap bidang miring sumbu X, maka resultan gaya yang bekerja pada bidang tersebut yaitu sigma F sama dengan M kali A. M kali G kali sin A sama dengan M kali A. A sama dengan G kali sin A. Keterangan: A sama dengan percepatan benda atau meter per sekon, N sama dengan gaya normal, B massa benda, A sudut yang dibentuk gaya terhadap bidang datar. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah benda dengan massa 300 kg berada pada suatu benda miring yang licin seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. A. Tentukan besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah. B. Hitung kecepatan benda setelah meluncur. C. Hitung gaya normal yang dialami oleh balok. Penyelesaian: jika diuraikan komponen gaya yang bekerja pada balok seperti di bawah ini, terlebih dahulu kita cari panjang AC dengan teorema Pythagoras. Lah, di bawah ini yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 64 tambah 36. AC kuadrat sama dengan 100. Akar 100 yaitu 10 meter. Sin alfa, kita cari sin sama cosnya. Sin alfa sama dengan BC per AC. BC per AC itu 6 per 10. Hasilnya 0,6. Sedangkan cos alfa AB per AC sama dengan 8 per 10, yaitu hasilnya 0,8. Saya terangkan ini bukan 2, yaitu kuadrat. Oke. Yang pertama, soal yang diselesaikan yaitu yang A dulu. Besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah yaitu Fx sama dengan M kali G kali sin alfa, sama dengan M-nya berapa, masanya berapa, yaitu 300 kg. Sedangkan gaya gravitasinya itu 10 meter per sekon dikalikan sin alfa. Sin alfanya berapa, yaitu 0,6, sama dengan 1800 Newton. Yang B, kecepatan benda setelah meluncur. A sama dengan G kali sin alfa. G-nya berapa, yaitu sama 10 meter per sekon. Sin alfanya 0,6. Hasilnya 6 meter per sekon. VT sama dengan akar dikali 2 kali A kali S. Akar buka kurung 2 kali 6 kali 10 sama dengan akar 120. Akar 120 itu hasilnya 10,9 meter per sekon. Yang C, gaya normal yang dialami oleh balok. N kurangi M kali G cos alfa sama dengan 0. N sama dengan M kali G kali cos alfa. M-nya berapa? 300 kg. Sedangkan massa gravitasinya yaitu 10 meter per sekon dikalikan cos alfanya yaitu 0,8, hasilnya 2400 Newton. Soal yang kedua yaitu
Sebuah balok memiliki massa 8 kg yang awalnya dia meluncur pada bidang miring yang memiliki sudut kemiringan 40 derajat terhadap lantai. A. Tentukan gaya normal yang dikerjakan bidang pada balok. B. Tentukan gaya yang bekerja pada balok sehingga balok meluncur. C. Tentukan kecepatan balok setelah meluncur selama 10 detik. Penyelesaiannya. Contoh soal nomor 2 ini hampir sama dengan nomor 1. Hanya saja soal ini terdapat besarnya yang sudah ditentukan. Yang A. Gaya normal yang dikerjakan bidang pada balok yakni N sama dengan M kali G cos alpha. N-nya berapa? Yaitu M-nya berapa? N sama dengan 8 kg kali 10 meter per sekon kali cos 40 derajat. N sama dengan 61,6 Newton. B. Gaya yang bekerja pada balok sehingga balok meluncur yaitu F sama dengan M kali G kali sin alpha. F sama dengan masanya 8 kg, gerak gravitasi itu 10 meter per sekon dikali sin alpha. Sin alfanya kan sudah ditentukan 40 derajat dan hasilnya yaitu 51,2 Newton. Yang C. Kecepatan balok setelah meluncur selama 10 detik yaitu A sama dengan G kali sin alpha. A sama dengan 10 meter per sekon kali sin 40 derajat sama dengan 6,4 meter per sekon. VT sama dengan A kali T. A-nya berapa? 6,4 meter per sekon. Waktunya berapa? Yaitu 10 detik itu tadi. Dari soal tersebut hasilnya 64 meter per sekon. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada yang belum paham, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.